Hari ini kita akan belajar mengenai jaring-jaring kubus. Ada berapa jaring-jaring kubus ya? Yuk kita pelajari. Perhatikan kubus di samping. Nah, kubus ini kalau kita buka menjadi jaring-jaringnya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi salah satu jaring-jaring kubus itu seperti pada video tersebut. Nah, yang kita pelajari hari ini, kubus itu punya berapa jaring-jaring? Ya, kubus itu mempunyai 11 macam jaring-jaring. Nah, untuk mengetahui ke-11 jaring-jaring kubus tersebut, kita akan menggunakan formasi-formasi yang ada. Artinya cara kita mudah untuk mengingat dan menentukan apakah ini termasuk jaring kubus atau tidak. Nah, formasi yang pertama itu 1, 4, 1. Kemudian ada formasi 2, 3, 1. Formasi 2, 2, 2. Dan formasi 3, 3. Nah, apa sih formasi ini? Mari kita bahas. Formasi 141 artinya ada satu kotak atau persegi, ada 4 persegi, ada 1 persegi. Jadi di sini formasinya adalah 1 kotak, 4 kotak, 1 kotak. 1, 4, 1. Nah, jadi formasi 141 seperti ini itu bisa menjadi sebuah kubus kalau kita bentuk jaring-jaring ini menjadi kubus. Formasi 141 banyak jenisnya. Nah, cara kita menentukan formasi yang lain, jadi ini logikanya satu kotak tuh gampang kita angkat. Berarti kita akan menggeser kotak yang di sebelah kanan ini ke nomor yang lain. Nah, kalau kita pakai nomor 1 kan sama yang dengan yang di sini. Kita coba masukkan ke nomor 2. Jadi di sini 1, 4, 1 ya, gampang. 1, 4, 1. Nah, jadi kalian jangan bingung. Jangan selalu menghitung secara naik turun seperti ini ya, 1, 4, 1. Bisa jadi gambarnya akan dibuat seperti ini. Cara hitung jangan 1, 1, 2, 1, 2, tidak boleh gitu ya. Jadi di sini, jadi 1, 4, 1. Jadi gambar ini sama ya. Jadi gambarnya ini sama. Jadi dia ada di kotak pertama dan kotak kedua. Ini sama. Jadi kita akan hitung ini ya. Nah, formasi berikutnya tetap 141. Berarti kita akan geser lagi kotak yang di kanan ini ke nomor 3 ya. Jadi 1, 4, 1. Jadi sama. Yang ini pun bisa kita jadikan kubus. Kalau yang 4 ini yang warna oranye ini sebagai alas, berarti tutupnya adalah nomor berapa? 2 ya, yang ini. Nanti untuk lebih gampang memudahkannya mempelajari jaring-jaring kubus, jadi nanti kalian bisa mencoba menggambar jaring-jaring ini pada kertas, kemudian membentuknya menjadi sebuah kubus lagi. Nah, 1, 4, 1 berarti, nah di kotak yang keempat sekarang ditaruh. Jadi ini berbeda semua ya. Jadi sudah dapat kalian temukan 4 buah jaring-jaring kubus dengan formasi 141. Apakah sudah habis? Tidak, karena tadi kan yang ini masih diam. Semuanya masih yang sebelah kirinya, kotak satunya ini masih sama formasinya. Coba kita geser yang di sebelah kiri sekarang. Nah, seperti ini, dia ada di kotak 2 sekarang. Kalian sekarang bisa menaruh kotak yang lagi satunya di mana saja. Kalau ditaruh di 1, dia akan sama seperti yang di sini. Nah, boleh ya. Berarti sudah kita buat tadi. 1,
berarti kalian bisa naruhnya di kotak nomor 2 seperti ini. 1, 4, 1. Jadi bentuknya sudah berbeda semua. Dan terakhir, nah kira-kira di mana kotak yang lagi satu kita geser? Di nomor 3 ya, seperti ini. Nah jadi 1, 4, 1. Jadi formasi jaring-jaring kubus untuk formasi 1, 4, 1 itu ada 6 buah. Bisa kan? Nanti silahkan dicoba digambar. Apakah benar formasi 1, 4, 1 ini bisa menjadi kubus? Ayo kalian buktikan sendiri. Kita lanjutkan ke formasi yang berikutnya, yaitu 2, 3, 1. Apa maksudnya 2, 3, 1? Ada 2 kotak, tempel 3 kotak, ada 1 kotak. Sama seperti yang formasi 1, 4, 1. Jadi yang bisa kalian geser itu yang 1 kotak. Berarti yang ini ya. Ini bisa kalian geser kemana saja boleh. Nah berarti formasi yang kedua, formasi dari jaring yang berikutnya kita geser kotak yang di sini tuh ke nomor 2 saja, sehingga kita sudah dapatkan jaring-jaring kubus yang lain. Sama dengan jangan bingung kalau kita tulis seperti ini. Jangan bilang 1, jangan bilang 1, 2, 2, 1, nggak ada ya. Berarti ini 2 ke samping horizontal kita coret 2, 3, 1, sama aja. Jadi ini pun bisa menjadi kubus, sedangkan jaring-jaring yang ini dengan yang ini kan sama. Kita nggak hitung, kita hilangkan. Oke, berarti lagi 1, kalian bisa taruh kotaknya di nomor 3. Iya, seperti ini. Jadi formasinya 2, 3, 1. 2 kotak, 3 kotak, 1 kotak. Berarti untuk formasi 2, 3, 1 itu ada 3 buah jaring-jaring. Berarti udah dapat 9 jaring-jaring ya. Lanjut formasi 2, 2, 2. Apa maksudnya? Ada 2 kotak, ada 2 kotak, ada 2 kotak. Nah, karena ada 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak, berarti nggak ada yang bisa kamu geser. Berarti cuma ada 1 yang ini aja ya. Atau mungkin juga ada tulis seperti ini aja, sama aja. 2, 2, 2. Jadi ini sama gambarnya ya. Kita nggak hitung. Nah, formasi yang lagi 1 atau terakhir, formasi 3, 3. Apa maksudnya? 3 kotak, tempel 3 kotak. Ya, ini sama aja, cuma nih 3, 3, 3, 3. Jadi ini sama. Berarti tambah lagi 2 jaring. Berarti total jaring-jaring pada kubus itu ada 11. Nah, untuk membuktikannya apakah benar jaring-jaring ini bisa menjadi kubus, silahkan kalian gunting pada kertas, kemudian bentuk menjadi kubus. Nah, materi berikutnya yang kita pelajari adalah luas permukaan kubus. Nah, gimana cara mencari luas permukaan kubus? Perhatikan jaring-jaringnya. Di jaring-jaringnya itu terdapat 6 buah persegi ya. Nah, tentu kalian masih ingat luas persegi adalah sisi kali sisi, sehingga luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Perhatikan contoh berikut. Tentukan luas permukaan kubus di bawah. Misalnya panjang rusuknya adalah 8 cm. Berarti luasnya 6 kali sisi kali sisi. 6 kali 8 kali 8. Jawabannya 384 cm persegi. Gampang ya. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah jaring-jaring balok. Untuk jaring-jaring balok, di sana kita tidak bisa seperti di kubus, karena di sini di jaring-jaring balok itu bentuk bangun datarnya itu berbeda-beda ya, jadi nggak persegi semuanya. Tapi kita akan mempelajari dengan format 141. Berarti ada 1
kotak, 4 kotak, dan 1 kotak lagi. Jaring balok. Nah, nomor balok seperti ini. Kita jika buka kurang lebih seperti ini ya, sama aja. 141 kalau kalian lihat. 141. Yang berbedanya di mana? Ayo kita pelajari. Nah, ini adalah salah satu jaring balok. Jadi yang harus kalian perhatikan pertama adalah yang di 4 kotak ini. Di sana ada bangun warna biru, itu bentuknya harus sama dan ukurannya sama. Dan yang oranye bentuknya sama, ukurannya juga sama. Itu yang pertama. Yang kedua baru yang ke samping. Yang perlu kalian perhatikan, jadi nanti ini dan ini akan menempel ya. Kalau kita buat bangun baloknya, berarti yang ini harus sama dengan yang di sini, yang merah ini. Sehingga nanti ini bisa kita tempelkan di sini. Nah, itu pun dengan yang di sini. Ini sama ini juga harus sama. Sehingga ini benar merupakan jaring-jaring balok. Nah, kita coba. Taruh di sini, bisa ya. Ini bebas, di sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh, bebas. Yang penting syaratnya jadi yang pas ditempel tuh kayak ini misalnya ini harus sama panjang. Misalnya bentuknya berbeda ya. Nah, di sini kok kenapa panjang? Karena nanti kita akan menempel ini bagian ini dengan yang ini. Pertama, kita cek dulu. Nah, di sini harus sama. Panjang ini harus sama. Panjang ini sama. Udah. Kemudian panjang yang di sini juga harus sama dengan yang di sini. Baru bisa menjadi jaring-jaring balok. Nah, yuk kita coba lagi. Di sana perhatikan yang hijau ya. Nah, yang di sini kita cek. Ini sudah sama panjang mana ini? Betul. Sekarang kita cek bawahnya. Ini apakah sudah sama panjang dengan ini? Tidak ya. Jadi ini nggak sama panjang. Berarti ini bukan jaring-jaring balok. Biar bisa jadi balok, berarti panjang yang hijau ini harus sepanjang yang oranye. Berarti ini harus panjangnya segitu. Baru bisa menjadi jaring-jaring balok. Jadi nanti perhatikan sudut yang menempel ini. Perhatikan panjang sisi yang menempel ini. Jika ini udah sama panjang, pasti benar. Jadi kalau ini nggak sama panjang, berarti nggak bisa jadi balok nanti ya. Kurang lebih seperti itu untuk belajar jaring-jaring balok. Nah, kita akan membahas luas permukaan balok sekarang. Kalau kita perhatikan jaring-jaring balok ini, itu alas, tutup. Berarti yang di bawah ini adalah panjangnya. Yang ini berarti lebar. Berarti yang di sini tinggi ya, karena ini naik nanti yang putih ini. Sehingga di sini karena ini sama panjang, berarti yang biru ini juga tinggi, menjadi tinggi ya. Nah, kita akan mencari luas permukaan balok. Berarti luas permukaan balok adalah luas semua bangun yang ada di sini. Berarti itulah 2 kali luas bangun yang oranye, 2 kali luas bangun yang biru, 2 kali luas bangun yang putih. Yang oranye luasnya kan panjang kali lebar, berarti 2 kali panjang kali lebar. Yang biru ini kan L ini T, berarti 2 kali lebar kali tinggi. Yang putih ini kan panjang, ini tinggi, berarti 2 kali panjang kali tinggi. Sehingga luas permukaan balok itu adalah 2 kali dalam kurung panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah tinggi kali panjang. Ayo kita coba. Tentukan luas permukaan balok di atas. Kalau kita perhatikan berarti panjangnya itu 10 kan? Panjang 10, lebar 8, tingginya 5. Berarti luas permukaannya 2 kali panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah tinggi kali panjang.
Berarti 2 kali dalam kurung 10 kali 8 tambah 8 kali 5 tambah 5 kali 10. Nah, kalian tinggal hitung. Berarti 2 kali 10 kali 8 80, 8 kali 5 40 ya. 5 kali 10 50. Tinggal kamu tambahkan 80 tambah 40 tambah 50. 2 kali 170. Berarti luasnya sama dengan 340 cm persegi. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan membantu kalian untuk belajar di rumah. Terima kasih sudah menonton. Ingat subscribe, like, dan share ya. Bye-bye.